Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Anggraini dari Manajemen Informatika Lokal B, Yayan Ketangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi basis data, yaitu tentang overview basis data terdistribusi. Adapun kajian materi pada overview ini, yang pertama yaitu sistem basis data terdistribusi, yang kedua pemrosesan basis data, yang ketiga keuntungan dan kerugian basis data terdistribusi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian basis data. Basis data terdistribusi itu merupakan ketergantungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui satu jaringan komputer. Yang kedua yaitu database manajemen sistem atau DBMS terdistribusi, yaitu suatu perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Yang kedua yaitu jenis-jenis transaksi. Yang pertama itu transaksi lokal, yang merupakan transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi tersebut telah ditentukan. Yang kedua yaitu transaksi global, yang merupakan transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda di mana transaksi tersebut telah ditentukan. Yang ketiga itu macam-macam topologi. Pada basis data terdistribusi itu ada 5 macam topologi. Yang pertama yaitu full connected network, yang merupakan keuntungannya apabila satu node rusak, yang lainnya masih bisa digunakan. Sedangkan kerugiannya pada topologi ini kontrol manajemennya tidak terjamin. Yang kedua yaitu partially connected network, yang keuntungannya itu reliability rendah dan biaya dapat ditekan. Sedangkan kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga yaitu tree structure network, di mana keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemennya lebih terjamin. Sedangkan kerugiannya apabila node rusak, node pusat A rusak, maka semua node akan rusak. Yang keempat yaitu ring network, keuntungannya apabila satu node rusak, maka yang lainnya masih dapat digunakan. Sedangkan kerugiannya kontrol manajemennya kurang terjamin dan juga bersifat desentralisasi. Selanjutnya yaitu star network, di mana keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin, bersifat sentral dan reliability rendah. Dan kerugiannya apabila node pusat rusak, maka yang lainnya ikut rusak. Kita masuk pada bagian pemrosesan basis data. Yang pertama yaitu fragmentasi data. Fragmentasi data itu merupakan fragmen yang terdiri dari relasi yang dibagi ke dalam beberapa fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Dan adapun aturan dalam fragmentasi data yaitu yang pertama kondisi lengkap, yaitu seluruh data dari global harus dipetakan ke dalam fragmen. Fragmentasi tidak akan terjadi apabila satu data item pada relasi tidak dimiliki oleh beberapa fragmen. Yang kedua itu kondisi penyusunan kembali, yang harus selalu mungkin untuk menyusun kembali tiap-tiap relasi global dari fragmen-fragmennya. Yang ketiga yaitu kondisi disjoint, yang merupakan gabungan antara kondisi lengkap dan kondisi penyusunan kembali. Jenis-jenis fragmentasi. Yang pertama itu fragmentasi horizontal, yang merupakan fragmen yang dibuat berdasarkan aturan kondisi lengkap. Yang kedua yaitu fragmentasi vertikal, yang merupakan fragmentasi yang dibuat berdasarkan aturan kondisi penyusunan kembali. Yang ketiga yaitu fragmentasi campuran, yang merupakan fragmentasi gabungan antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Selanjutnya itu replikasi data. Replikasi data adalah DBMS yang dapat membuat satu kopi dari fragmen pada beberapa site yang berbeda.
Selanjutnya kita masuk pada poin C, yaitu keuntungan dan kerugian basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu keuntungan basis data terdistribusi. Ada 5 keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data. Yang kedua, reliability dan availability. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Yang keempat, otonomi lokal. Yang kelima, efisien dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu kerugian basis data terdistribusi. Yang mana kerugiannya di sini saya menuliskan ada 3. Yang pertama itu harga softwarenya mahal. Yang kedua, kemungkinan kesalahannya lebih besar dan juga biaya pemrosesannya lebih tinggi. Itulah kajian-kajian materi dari overview basis data terdistribusi. Terima kasih Anda telah menyaksikan presentasi saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.